Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dulur Al-Fiktor. Kali ini di pagi hari yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam mengikuti kajian di Fajar Asy'ar. Kali ini kita akan ngaji Katresnan bersama guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua LDNU Jawa Timur, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik dulur Al-Fiktor, Anda bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio Al-Fiktor dan aplikasi streaming Radio Al-Fiktor. Tulis saja yang tersedia di Play Store Radio Al-Fiktor. Anda juga nanti berkesempatan untuk bertanya ataupun berinteraksi langsung bersama beliau di 08123493939390. Baik, kita mulai ngaji kita bersama dulur. Mari kita simak bersama dan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah, masya Allah. Yai, mungkin sebelum kita masuk ke topik ada yang perlu disampaikan. Nggih, ya secara umum ya tetap kami menyampaikan alhamdulillah atas bantuan-bantuan dari jamaah yang masuk. Ada seminggu masuk 1, 2 gitu di masjid itu untuk kapling pembebasan tanah itu. Dan yang mau melalui radio ini, monggo kami bisa memfasilitasi untuk membangun surga akhirat. Ini bisa dikatakan bagian daripada kartu akhirat, kartu simpati. Kartu simpati. Ya. Penting kita isi pulsanya simpanan amal tabungan untuk mati. Jariah itu. Mudah-mudahan semuanya barokah nggih. Hari ini kita mengambil tema suami itu cermin istri dan istri itu cermin suami. Suami istri saling menjadi cermin. Saling menjadi cermin. Iya. Sudah masuk, Mas Isa. Ada gambarannya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta ngaji Katresnan di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala curahan rahmat dan nikmat Allah, utamanya kita sehat, utamanya kita dalam kondisi di wilayah yang selamat, yang aman, tidak ada musibah dan bencana. Dan alhamdulillah kita masih mendapatkan bimbingan dari Allah untuk memiliki kesadaran mencari ilmu dan mencari ilmu tanpa henti, walaupun medianya bisa melalui radio ini, termasuk ini. Mudah-mudahan semuanya barokah, amin Allahumma amin. Suami cermin istri dan istri cermin suami. Apa maksudnya? Cermin itu kan sesuatu yang bisa memantulkan cahaya, ya, atau gambar. Jadi ketika orang itu bercermin, itu kan dia akan kelihatan kayak apa itu dari cermin itu. Nah, maksudnya begini, suami itu cermin istri dan istri itu cermin istri, cermin suami gitu. Ketika pasangan suami istri itu sudah menikah, maka perintah Allah berikutnya kan berlanjut pada wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istrimu itu dengan ma'ruf, benar secara hukum, ya. Kemudian baik
secara moral dan akhlak. Ya. Nah, dari perlakuan suami kepada istri dan dari perlakuan istri kepada suami, itu kan akhirnya masing-masing merasakan apa dari perlakuan pasangan tadi itu. Suami memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, memberikan kedamaian, kenyamanan, kecukupan dalam hal urusan belanja dan seterusnya. Itu kan berdampak pada kejiwaan istri. Barangkali lalu ketika suami itu sudah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami untuk istrinya, bahkan mungkin melimpahkan kasih sayang berlebihan juga kepada istri sehingga istri merasa nyaman, itu nanti kan apa yang dirasakan oleh istri itu kan juga berdampak pada aspek apa yang dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Pasti berdampak. Jadi perilaku istri di luar itu juga bisa mencerminkan, oh perlakuan suaminya kayak begini. Ya kan? Bisa, walaupun itu sifatnya bukan suatu kepastian ya, bukan suatu hitungan eksak gitu ya, mesti enggak, tapi ada cermin gitu. Termasuk bagaimana sikapnya suami kepada istri, lalu istri itu berpengaruh kepada dirinya, perilakunya, sikapnya, terus termasuk hubungannya dengan pergaulan sosial juga nanti itu. Jadi gini, kalau umpamanya seorang suami itu sangat ketat, sangat gampangnya itu, pokoknya istri itu tidak boleh apapun oleh suaminya, keluar dikit nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Alasannya itu ya macam-macam, alasannya itu supaya menjaga agama, supaya tidak maksiat, supaya apa, terus apa, ya akhirnya itu terkungkung istri itu di rumah. Nah ini kan nanti di tengah masyarakat kan bisa lihat itu, ini kok nggak pernah kelihatan ikut kegiatan, dulu sebelum menikah itu kok sering ikut kegiatan kita ya, tapi setelah menikah ini kok sekarang itu sulit ya ditemui. Sekarang setelah menikah itu kok nggak pernah ya ikut kumpul-kumpul untuk arisan, tidak pernah ikut kumpul-kumpul untuk pengajian rutin, tidak pernah ini gini, terus ada kegiatan apalagi kegiatan yang bersifat sosial lebih lah, nggak bisa ketemu. Nah bisa saja itu adalah juga cermin perlakuan suami kepada istri itu. Pas ketemu, mungkin kita ketemu dari temannya, Mbak kok saya kok gak tahu gini, gak pernah kelihatan gini-gini ya. Ya mungkin baru cerita, nah ya saya memang gak ada waktu. Nah mungkin ada bahasanya begitu kan, gak ada waktu. Kenapa? Sibuk ya. Ya intinya ya saya memang gak ada waktu, saya harus fokus di rumah. Mungkin bahasa halusnya itu. Iya bahasa halusnya itu untuk ini tadi itu hubungannya dengan menjaga martabat suaminya itu. Tapi kalau bagi istri yang tidak bisa menjaga itu mungkin ya lah ya Pak aku iso metu aku kok dikungkung koyo manuk koyo anlo ya kan. Metu didik aku kok oleh dimarahi gini akhirnya aku ya wis akhirnya gak kemana-mana iki ya sembuh. Nah bisa mencerminkan dari kejiwaan istri itu, sekaligus mungkin orangnya pendiam, bijak apa, akhirnya orangnya itu nggak gampang bergaul. Lah itu kan juga bisa, apa yang diperlakukan, apa yang diberikan oleh suami pada istri, perlakuan suami ke istri kayak apa bisa berpengaruh di situ. Pengaruh kejiwaan kepada istri, lalu istri itu akan memancarkan kejiwaannya dari sisi aspek sosialnya juga. Di samping juga cermin untuk suami itu sendiri. Gampangannya itu umpamanya perlakuan suami kepada istri itu kasar gitu. Kasar begini, sering dibentak. Nah, bisa saja akhirnya bercermin balik. Bisa saja akhirnya suami juga, istri juga bisa kebalikannya ketika ngomong sama suaminya bisa kasar juga gitu loh ya. Sampai aneh ngomong aku yo koyo ngono ya, aku yo mesti aku yo koyo menungso kok lho, ngono kan bisa cermin kan ya. Tan akisu memantul gitu loh. Memantul kepada dirinya. Termasuk juga perlakuannya tadi itu
Contoh umpamanya kalau suami itu tidak cukup memberikan belanja kepada istri. Nah akhirnya kan berdampak kepada bagaimana perlakuan istri kepada suami. Iya. Lah sampeyan Mas kepingin njaluk ngene siap, tapi wong sampean opo ngekek opo gak iso apa-apa. Iki gak cukup. Ya iku ya kembalinya kepada sampeyan saya. Tapi kalau saya kan sampean itu memberikan lebih, saya begini ya mungkin bisa saya siapkan makan seperti ini. Sampeyan ojo njaluk sing enak tok, tapi sampean gak tau gawe blonjo sing cukup. Loh iya kan? Bisa kan memantulnya kepada pasangannya juga itu. Kembalinya. Ada responnya kembali seperti itu. Walaupun juga ada kemungkinan sebetulnya suami itu kurang dalam memberikan belanja kepada istri, tapi karena istri ini pintar, istri ini solihah, istri ini punya aktivitas usaha-usaha lain yang bisa membantu, maka bisa saja walaupun kekurangan dari suami tadi itu, tapi dia tetap memberikan pelayanan kepada suami yang maksimal. Loh Dik, pas aku sampe tak belanja sampe, tapi kok bisa kayak beli gini? Ya saya usaha liyane halal kok Mas. Loh ngono bisa. Masyaallah. Ada pengertian di sana gitu ya. Artinya dari sisi ini istri yang mengalah gitu loh ya, untuk bisa memberikan pelayanan lebih daripada apa yang diberikan oleh suami. Sebab kan gini, konsep secara umum itu kan di asal Islam itu wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu itu diberi penghormatan, penghargaan seseorang, maka kembalikanlah penghormatan itu kalau bisa lebih daripada yang diberikan orang itu. Kalau ada orang itu bersedekah pada seseorang, maka ajarannya adalah kamu yang pernah mendapatkan sedekah daro ini, ya kamu sebisa mungkin juga berupaya untuk bisa bersedekah kepadanya kalau bisa lebih. Loh gitulah ya. Ya kan begitu tuh. Nah, ini juga begitu. Suami bersedekah memberi belanja kepada istri. Nah, maka cerminnya adalah kembalikanlah itu dengan dalam bentuk pelayanan. Kalau bisa lebih baik, minimal seimbang. Gitu ya. Minimal seimbang. Ya, engko nek blonjoe awal bulan itu lebih banyak, mungkin makannya porsi makanannya disiapkan lebih banyak, terus nanti sudah tengah bulan mungkin sudah mulai berkurang, banyak uangnya sudah menipis, ya belanjanya disesuaikan itu untuk suaminya. Ketika akhir bulan sudah koret-koret gini ya, akhirnya penyiapan makanan untuk suaminya juga koret-koret, bisa begitu. Kan bisa kan itu, cermin gitu loh. Ya balik kuno. Jadi saling menjadi cermin antar suami istri, itu juga cermin di masyarakat. Kalau suami itu tidak mampu membahagiakan istrinya tertekan, istrinya merasa itu kan juga akhirnya berdampak pada kemasyarakatannya. Pengaruh ke sosial. Iya. Mungkin juga karena tertekan terus, batin terus akhirnya kuru. Batin, jantungan ya kan itu. Kepikiran. Ya bisa begitu. Dia juga takut kalau begini sama suami, sehingga ketakutan kepada suaminya. Nah, ketakutan kepada suaminya yang kasar tadi itu bisa saja berdampak pada sisi pergaulannya dengan orang lain, atau bisa berefek karena ia sering sering tengkar dengan suaminya karena suaminya begini, maka akhirnya dampak daripada sering bertengkaran itu ke depan itu dengan orang lain itu gampangannya ya senengan tengkar gitu, bisa saja gitu loh. Iya bisa begitu, ini cermin gitu loh. Iya kan bisa begitu gitu. Bisa. Atau mungkin apa, kok ada itu istri itu apa, ini utang gak tahu nyaur. Nah, utang seorang istri tanpa sepengetahuan suami itu kan bisa saja karena memang semata-mata memang karakter perempuan itu seperti itu. Iya, karakter itu ya. Tapi bisa juga karena apa, kebutuhannya banyak, tapi suaminya nggak pernah begitu peduli dengan kebutuhan itu, sehingga dia mungkin bagaimana caranya kebutuhan itu terpenuhi dengan cara dia mungkin bahasanya itu hutang, tapi setelah hutang itu nggak bisa nyaur, akhirnya sering nggak nyaur, alasan. Nah itu kenapa? Bisa mencerminkan memang suaminya nggak mencukupi, sehingga apa mau wis terkenal itu nih utang nggak tahu nyaur, ngomong enak gini.
Mbok iku bojone kaya apa? Lho ngono kan akhirnya. Bojone kaya apa sih iku kok iso duwe bojo kok nek utang gak tau ngontrol, gak tau takon nek bojone kaya ngene iki. Bisa saja kan begitu. Dipengaruh kan itu. Mempengaruhi kejiwaan seorang suami kepada istri itu berpengaruh pada jiwanya istri, lalu jiwa istri terpancar dalam perilaku sehari-hari, perilaku dengan masyarakat juga begitu. Oke. Kebalikannya juga bisa saja. Bagaimana perlakuan istri kepada suami itu juga bisa menjadi berdampak pada mencerminkan bagaimana seorang suami itu. Dari suami itu dilihat koyo ngene iki ya paling iki mek bojone ngene lho ngono ya ya kan. Masyarakat itu bisa menilai. Ya bisa saja kan begitu. Wong namanya tadi itu saling menjadi cermin ya, melihat. Jadi umpamanya lalu seorang laki-laki itu sudah berkeluarga, sudah beristri, tapi olah senengane cangkruk di gerdu, cangkruk di apa itu siskamling, bahkan mungkin juga kadang-kadang tidur di sana dengan teman-temannya yang nah, kan punya suami, punya istri kok bisa begini loh mas sama ini harus dibujuk sih kok terus kak mau gak kerasan aku ndok omah loh iya kan. Nah apa masalah aku nih ndok omah itu rasanya kayak kepanasan rasanya. Kayak iso enak aku turu kok. Gumbreng tok karo bojono. Wis kayak kaleng kosong ditabung no. Semakin kosong ditabung kan semakin banter itu. Mungkin apa? Ya mungkin karena kalau sudah di rumah itu sering diomel ya. Akhirnya kadang-kadang timbangane ngamuk-ngamuk ndok omah, akhirnya mending jari dolen ya apa wis mending gak krungu udah jalan hiburan dengan koncoe sekak apa semuanya ndak nyoba itu. Bisa saja begitu. Masyaallah. Sering merasa gak nyaman kan? Ada kejadian seperti itu ya. Ya bisa saja kan? Lah sampe iki kan di omah kok jarang ndok omah iku ya apa? Nang teko kerja kok malah langsung metu iku ya apa? Sumpek aku nih ndok omah iku. Apa manene kasih kepethuk mbok dewur iku, apa manene kepethuk mak lampir lho, ngono boleh mak lampir itu. Akhirnya di situ terpancar itu bagaimana perlakuan istri pada suami itu berdampak pada perilaku suami juga. Iya kan? Terus atau apa? Suami mungkin itu tiap hari mesti makannya ndok warung. Lho sampeyan niku isuk mangan ndok warung. Lah awan ya makan ndok warung. Lah terus bengi ya kadang-kadang ndok warung. Terus ya apa itu? Sampeyan lho gak tau disiapno bojo. Ngrasakno lho, ngrasakno disiapno. Iya kan? Ya timbangannya ini ya sudah gak berharap aku metu wae ndolek sarapan dhewe ya mesti kudu nyimpen dhuwit iki. Bisa saja begitu. Walaupun itu tidak satu-satunya kebenaran ya bisa saja sebetulnya istrinya sudah menyiapkan ini makan. Cuman kadang-kadang mungkin faktor apa yang disiapkan istrinya itu tidak pernah berselera gitu ya bisa saja kan? Bisa jadi. Sakone masakne wis gak iso ngrasakno temenan wis mending dolek ngono murah-murah tapi iso dirasakno. Bisa saja kan begitu toh. Itu bukan berarti cermin pelayanan dalam hal urusan makanan dari seorang istri kepada suaminya. Tapi tadi itu apa yang diberikan oleh istri juga bisa cermin daripada apa yang diberikan suami kepada istri ya bisa saja kan gitu. Sama-sama gitu ya. Iya gitu. Nah, yang enggak enak itu kan memang sebetulnya suami sudah mencukupi begini-begini tapi istri tidak pernah peduli dengan apa yang harus diberikan kepada suaminya sehingga suami meresponnya dengan perasaannya lu kok koyo ngene bojoku iki koyo ngene isu-isu mesti ini nyiapno aku tapi gak tau nyiapno sarapan. Sekali dua kali ya tahu tak kongkon tapi kok pancet ae ngene sampai susu aku tambah sumpek wis gak usah ngongkon jar-jarno disiapno ya monggo gak siapno monggo aku tak metu ae lho ngono kan bisa saja begitu. Iya. Iya kan? Iya. Di situ cermin itu. Sebagaimana pula kemungkinan bisa saja kan. Lah ya arek kelus nipu tapi kok sek cerongon. Cerongan iki kok sek wedo aneh ngono oh apa sek iku ya wis nipu kok iso senengane iki ngono.
bisa saja itu cerminan dia mungkin bagaimana perlakuan istri kepada suami tadi itu. Gitu ya. Ya kan bisa saja. Iya. Nah, kenapa? Iya, kadang-kadang mungkin bagaimana perlakuan istri pada suami termasuk dalam melakukan pelayanan terus dirasa oleh suaminya. Apa di bojoku kan di bujung ini. Iya, mamane ngono. Iya. Mesti nih anti cak omongan masalah iku mesti bentak-bentak apa ngene. Kak sudi aku. Umpamanya ditolak, iya ngono ya. Iya. Akhirnya nanti itu dia akan dongkol kepada pasangannya, dongkol kepada istrinya, sementara yang namanya kekuatan nafsu itu tetap ada dalam dirinya, sehingga nanti terlampiaskan cara yang haram kadang-kadang itu gitu loh ya. Lah sampeyan kalau dibojo kok sedangkan enggak dengar wedok lihat. Kak mikir aku. Oh, pokok lo. Ya bisa saja kan itu. Gak tahu oleh apa-apa toko bojoku mesti sana nek perlu mencerai ya cerai gak apa-apa aku tak ndelok liyane. Lo bisa saja kan begitu tuh. Termasuk selingkuh kadang-kadang kan ketika itu kan tidak semata-mata yang dilihat itu suaminya selingkuh tapi bagaimana istrinya. Nah kan bisa saja begitu. Ada kan kasus itu termasuk duka muncul dari El Victor juga ada pertanyaan seperti itu. Ada seorang jamaah, seorang istri itu konsultasi tentang suaminya itu selingkuh, gampangannya itu menikah lagi gitu loh. Ya karena sepengetahuan istri lalu menikah itu kan orang sering menyebut selingkuh gitu ya. Iya. Padahal itu boleh gitu ya, iya. Menikah lagi. Ya bisa saja dengan alasannya bagaimana. Jadi hukumnya menikah lagi atau menikah awal itu sendiri kan hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Itu kan tergantung latar belakangnya, bukan latar depannya ya. Begitu. Jadi apa? Konsultasi. Saya ini Ustaz bingung Ustaz. Ternyata tanpa sepengetahuan saya baru kemarin saya mengetahui ternyata istri suami saya itu menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Rasanya hati ini tercapik-capik. Cuma saya bingung gimana Ustaz, saya ini sudah punya anak gini terus gini terus nanti gimana urusan anak ini terus bingung Ustaz. Nah terus saya tanya, nah setelah tahu sekian bulan ini setelah sekian tahu bahwa pernikahannya itu sudah sekian bulan atau bahkan sekian tahun, selama sekian tahun bersama jenengan itu apa yang panjang rasakan dari suami yang sudah menikah lagi itu? Ya sebetulnya yang nggak ada yang kurang saja, biasa-biasa aja gitu loh. Cuman nyoba ketika tahu seperti itu rasanya panas gitu. Makan hati. Rasanya itu dia merasa dikhianati apa semuanya itu. Nah ya itu kan ada beberapa kemungkinan kenapa. Ya karena memang karakter suaminya memang orangnya dasarnya seperti itu. Nggak amanah, nggak jujur, nggak menuruti senengi dewi, menuruti nafsu dewi. Gini-gitu kan. Atau yang kedua itu apa yang dilakukan dari cermin daripada bagaimana perlakuan istri pada suami. Nah saya tanya terus selama ini gimana? Barangkali sampai memberikan pelayanan itu sangat abai atau tidak peduli dengan suaminya, kepentingan suaminya, cenderung egonya, terus akhirnya suami itu mungkin mencari pelampiasan yang lain dan mungkin dengan cara yang halal tadi supaya nggak dosa. Iya Ustadz, memang saya akui memang saya itu sering kalau persoalan tidak hubungan badan sering saya tolak Ustadz, alasan saya capek, alasan begini kayak dianggap biasa gitu loh. Nah ya di situ bisa saja nanti itu akhirnya suami itu merasa tidak mendapatkan pelayanan sehingga dia mencoba untuk bagaimana nafsu ini supaya bisa tersalurkan secara benar, mungkin akhirnya menikah siri. Nah setelah menikah siri itu perlakuannya ya sebetulnya enggak kelihatan Ustaz, tetap dia malam ya tetap tidur di rumah gitu. Nah mungkin janjiannya dengan sana itu mungkin ketika jam berapa aja gitu loh ya. Ada waktu khusus itu ya. Jadi mungkin ada faktor-faktor seperti itu dari jenengan itu. Iya Ustaz, memang saya akui saya itu sering menolak kalau tidak berhubungan badan itu. Nah pikiran saya mungkin enggak sampai seperti ini. Itu harus diperhatikan sama istri ya mengenai itu.
Lah ya kan itu dengan hubungannya dengan perintah di Al-Qur'an kan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, itu kan bisa laki perempuan yang dipanggil itu. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebagai seorang istri, wahai istri yang solihah, jagalah dirimu dan suamimu dari api neraka. Bisa bermakna seperti itu. Wahai para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai suami itu bermaksiat gara-gara istri tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan suaminya tadi itu, sehingga dia mencari yang haram. Nah, berarti ketika itu tidak berfungsi untuk menjadi benteng istri itu. Padahal salah satu misi daripada sebuah pernikahan kan fa innahu aghadul basar, bahwa dengan menikah itu akan meredam pandangan. Wa ahsanul farji, dan akan bisa merawat, menjaga tentang kemaluan, tidak sampai berbuat dosa karena kemaluan itu. Nah, kayak apa nanti suami ini kan juga sangat terkait dengan perilakunya istri, perlakuan istri pada suami kayak apa gitu. Iya kan? Iya ya Ustaz, memang saya akui. Nah akhirnya suami pernah bilang, iyalah aku sampean bolak-balik ini mesti Allah alasannya. Lah timbangannya aku akhirnya haram, ya akhirnya aku nikahi. Tapi aku nikahi tetap nggak niat meninggalkan sampean, Dik. Aku walaupun sudah nikah juga aku tidak sudah kesepakatan saya tidak harus tidur di sana. Tetap pulang aku ya. Kalau butuh ya ketemu sepakat aja gitu. No ya kayak itu solusi akhirnya. Nah, timbangannya aku dosa ya wis mesti sana aku nikah sing bener. Ya artinya menikah itu coro syariat tok, tidak pakai coro apa formal gitu loh ya. Ya sehingga nggak dicatatkan di catatan sipil, nggak catatan sipil jadi masalah nanti gini macam-macam gitu. Tapi dia begitu. Jadi cermin. Nah, termasuk akhirnya adalah kayak ibadahnya suami itu kayak apa, ibadah istri kayak itu juga bisa saling dipengaruhi oleh pasangannya tadi itu. Gaya hidupnya tenang, apa sering terjadi keresahan atau apa di dalam itu, sangat terpengaruh oleh pasangannya masing-masing itu. Ya, jadi suami cermin istri, istri itu cermin suami. Termasuk bisa saja nanti itu ada orang itu mesti nang kantor mesti isine ngamuk tok iku. Ada gitu. Iya kan terus paling kemari mapengi ngamuk tok bojone akhirnya kelampiasannya di sini. Paling mapengi kepingin karo bojone tapi bojone mungkin nolak ya akhirnya ngamuk-ngamuk. Ndok kantor terbawa-bawa kan itu. Ada pengaruh psikologi tadi itu. Psikologi itu mempengaruhi kepada ucapan, mempengaruhi pada perilaku di luar juga bisa begitu. Suami cermin istri, istri itu cermin suami, suami istri saling mencerminkan dirinya masing-masing dengan pasangannya juga. Terima kasih. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Baik, Dulur. Jadi kita break terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti setelah kita berikut ini. Silakan yang ingin bertanya di 081234939390. Kita akan lanjutkan setelah kita berikut ini. Ya, baik Dulur, kita lanjutkan kembali. Jadi sudah ada yang bertanya nih ya, beberapa dari WA dan juga ada dari telepon. Kita terima dulu yang dari telepon ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Mertuanya berarti itu Ibu ya. Ikut dompleng gitu ya.
Pertanyaannya Ibu. Iya, iya. Loh, loh, katanya dilarang kalau menyambangi itu. Berarti yang ngeramut itu siapa? Jenengan apa istrinya? Lah ya, artinya jenengan yang ngerawat kan cucu jenengan itu. Lah, yang sambang itu kan berarti sana kalau ada sambang itu. Loh, maksudnya ngeramut itu berarti nggak ikut jenengan gitu toh? Apa cucu tadi itu? Ikut? Terus? Nah, terus cucunya tadi akhirnya ikut ibunya gitu nggih. Diambil. Nggih, nggih. 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 Ya, solusinya solusi yang nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Bu, dijawab dulu nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama masih kemungkinan untuk bisa diperbaiki, ya terus komunikasi diperbaiki dengan keluarga, dengan istri yang ada itu. Cuman kalau persoalannya lalu tidak bisa diperbaiki lagi suami kayak apa istri ini karena tuntutannya yang begitu tinggi ditambah dengan tuntutan dari mertuanya yang tidak peduli dengan kondisi suaminya tadi ini, ya inilah juga bisa merupakan cermin keluarganya itu. Perlakuan istri kepada suami itu kayak apa, mencerminkan juga dalam diri seorang suami akhirnya pulang ke rumah tadi itu merasa diteror gampangan begitu. Nah, ya selama akhirnya nggak bisa diperbaiki, ya mungkin jalan yang bisa ditempuh itu bagaimana putra jenengan tadi itu Bu mencoba untuk memperbaiki diri dulu hubungannya dengan Allah. Selama ini kira-kira hubungannya putra jenengan dengan Allah itu kayak apa, persoalan ibadahnya kayak apa, sholatnya kayak apa, perhatian terhadap sholat kayak apa, itu juga bisa berdampak kepada apa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, kalau selama ini mungkin urusannya dengan Allah amburadul, maka juga bisa berdampak kepada hubungannya dengan bagaimana dia dengan istrinya tadi itu. Maka perbanyak istighfar dan beristighfar di samping tadi mempedulikan masalah ibadah-ibadahnya tadi itu. Perbanyak istighfar lalu sekaligus ya mohon ampun barangkali atas kekurangan selama ini, bahwa dulu-dulunya ketika menikah itu mungkin nggak begitu peduli dengan akhlak dan perilaku istrinya dulu-dulunya, pokoknya seneng nikah mungkin bisa begitu, atau karena semata-mata waktu itu karena dijodoh orang tua lalu tanpa peduli dengan konsultasi dengan Allah
tanpa konsultasi, tanpa istikharah menikah, ya mungkin berdampak seperti ini. Perbanyak istighfar. Nah, intinya lagi, kalaupun sekiranya keluarga jenengan Bu tadi kepingin untuk memberikan bantuan kepada cucu tadi itu yang sudah diambil lagi oleh istri yang tadi itu, yang berani kepada suami tadi itu, ya selama memungkinkan tetap aja bisa disambangi, bisa diberi uang atau apa begitu untuk sangunya atau apa, bisa dibantukan itu, karena sebagai bentuk tanggung jawab daripada seorang tua. Karena kalau dengan istri bisa saja itu tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan apapun, termasuk cerai. Tapi anak kan nggak bisa dicerai. Maka sekiranya itu anak itu akhirnya diambil alih oleh ibunya tadi itu, dan jenengan kesulitan untuk merawatnya, ya tetap kalau bisa adalah iso sekolah dibiayai daripada pihak suami tadi itu, karena itu masih kewajiban suami walaupun ikut ibunya itu, kewajiban beri makan, kewajiban apa, termasuk kalau waktunya sekolah ya kewajiban itu. Kalau bisa itu dilakukan oleh suami tadi itu, insya Allah nanti Allah akan melihat itu. Sing baik iki wong lanangnya apa sing wedoke kan gitu. Ditampakkan ya Allah itu akan melihat apa yang dilakukan suami tadi ini, sehingga tetap walaupun sempat diusir tetap bekerja dan menghasilkan rezeki itu nanti harus disisihkan sekian, itu mesti harus untuk anak, karena kewajiban kepada anak. Sampai nanti umpamanya itu cerai umpamanya gitu, ya biar sana aja yang menuntut cerai. Nah, kalau memang sana yang menuntut cerai, maka bisa berlaku nanti pengajuan hak asuh anak. Kalau istri yang menuntut cerai dan seterusnya itu, akhirnya bisa saja orang tua nanti punya hak untuk bisa mengasuh anak tadi itu. Yang laki-laki mendapatkan hak itu ya? Iya, karena memang istri yang faktornya yang menjadi masalahnya itu. Kan banyak itu ada begitu yang istri itu menuntut cerai, lalu maka perawatan anak itu dilakukan oleh suaminya. Kayak kasusnya dulu Krisdayanti sama Anang itu, anak-anaknya kan ikut Anang. Iya itu begitu. Juga ada contoh yang kayak Syah Atila sahabat dulu itu, istrinya kan yang menggugat itu, akhirnya pengasuhan anaknya kepada suaminya, sehingga sempat di kemudian hari itu ada pertentangan antara mantan istri dengan mantan suami berkaitan dengan anak karena merasa dibatasi. Ya selama memungkinkan untuk tetap disambangi putrinya tadi, cucunya monggo disambangi, ini perlu ya tetap kebutuhan anak tadi itu untuk bisa dipenuhi, kebutuhan makan katakanlah kalau ke sekolah. Kalau bisa ya dirembuk, iki opo-opo anak iki perlu sekolah, wis kene tak sekolahane tak biayane anak iki. Nah, mungkin anak jenengan yang laki tadi itu bertanggung jawab seperti itu. Perkara ibunya sudah nggak bisa ditata, ya udah nggak bisa. Ya anaknya lah yang harus itu. Perbanyak istighfar, perbaiki sholat, perbaiki komunikasi, memperbanyak doa, termasuk mendoakan anak tadi itu yang dibawa orang ibunya tadi itu, dan kalau bisa mendoakan istrinya supaya hatinya dibuka oleh Allah. Dan doa untuk jenengan sebagai seorang pihak suami, pihak keluarga, mudah-mudahan tetap usaha berjalan dan ikhtiar untuk kemungkinan akan dibuka keran-keran rezeki. Nah, gitu barangkali. Syukur-syukur nek wis ngono akhirnya nanti bisa membantu orang tuanya, syukur-syukur begitu. Terima kasih nggih. Nggih. Baik. Yai, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ika di Surabaya. Mau tanya Yai, sebagai istri mau melayani hubungan badan sama suami, tapi saya yang menentukan seminggu sekali. Tapi kadang suami ini minta 4 hari, udah minta lagi tapi aku nggak mau gitu Yai. Apa berdosa? Maaf ini seperti Jadi melayani suami itu bukan haknya istri ya, tapi itu kewajiban. Kewajiban ya malah ya. Iya. Kan dalam pernikahan itu yang wajib membayar nafkah, yang wajib memberikan mahar itu kan suami. Jadi semacam kayak kalau dalam dunia transaksi dagang itu suami membeli gitu. Walaupun tidak sekasar itu gitu loh ya. Jadi yang namanya pelayanan suami istri itu akhirnya asalnya itu hak bersama gitu kan.
Tapi nanti setelah berjalan-berjalan, barangkali di pihak istri itu sifatnya agak kendur dalam hal urusan itu, maka itu tetap nanti adalah kewajiban istri kepada suami, haknya suami. Karena itu kan istri manapun jika diinginkan oleh suaminya, lalu dia menolak tanpa ada alasan syariat, maka dilaknat oleh Allah. Dilaknat malah. Iya. Harus melayani wajib. Iya. Kalau tidak ada udzur syariat ya, kalau udzur syariat itu seperti karena halangan, gitu kan? Iya. Atau karena dia sakit, ya. Atau karena dia sangat-sangat capek sekali. Kalaupun ia karena capek tadi itu tidak serta-merta lalu istri menentukan dirinya sendiri. Iya. Harus ada komunikasi. Nggak boleh sepihak gitu. Tiba-tiba orang, "Kaiso wis Kak, kaiso, pokoknya kaiso wis mbuh ngono, terserah sampean ngono." Mbuh terserah sampean ngono. Nah, itu nanti akhirnya enggak berfungsi ku anfusakum ahlikum naro tadi itu. Oh, gara-gara sering ditolak umum terus akhirnya nyeleweng. Nah, itu kan gitu. Jadi kalaupun sekiranya itu istri yang menentukan berapa hari sekali itu harus ada kesepakatan dengan istri atau dapat ridho dari suami gitu loh ya. Nah, tapi itu tadi istri yang solihah itu jangan menolak, kecuali kalau dari alasan syariat tadi itu menolaknya itu. Kalaupun karena faktor persoalan tadi itu capek atau itu harus komunikasi dengan suaminya. Tapi kalau suaminya itu kalau tidak dituruti akan jadi masalah ini, akhirnya nanti perlukan ada yang namanya kepasrahan dalam cinta. Wis sembuh terserah Mas, aku sing penting aku gak dosa mek sampeyan sembuh terserah, pokoknya gak haram, gak dilarang kalau Gusti Allah. Wis pasrah, Mbok. Nah, itu ya itu namanya kedinginan dalam cinta nanti akhirnya. Memang ada kecenderungan kalau sudah berjalan rumah tangga itu istri itu dalam hal urusan biologis itu menurun gitu loh ya. Sementara suami itu keistiqomahan dalam urusan biologis itu terus menerus sampai 60, 70 kadang-kadang masih kuat gitu loh selama itu. Nah, ini sementara kalau perempuan itu kalau sudah 50, 56, 60 itu cenderung itu gak mikir kadang-kadang itu beban itu. Iya kan? Itulah makanya harus ada rohmahnya tadi itu. Faktor sakno, faktor menjaga tadi itu persoalan jangan sampai berbuat dosa dan seterusnya itu penting. Kalaupun sekiranya halangan tadi itu seperti itu ya harus dibicarakan antar suami istri dengan rohmah, dengan penuh kasih sayang. Jadi yang menentukan 1 kali atau 2 kali seminggu itu sebetulnya adalah mestinya suami. Tapi kalau sekiranya istri itu usul boleh-boleh saja, Mas. Aku yo aku iso mampune ku mek sampean melayani sampean niku paling maksimal itu 2 kali sebulan, seminggu atau mungkin sekali. Aku boleh ini ngomong enak. Itulah pentingnya komunikasi. Jadi samping itu ya faktor tadi itu kalau aku senantiasa menolak, khawatir nanti terus berdampak pada perilaku suami di luar. Loh gitu loh ya. Itu. Jadi intinya itu Islam mengajarkan prinsipnya itu suami itu memberi, istri memberi. Akhirnya kalau sama-sama prinsip memberi, masing-masing akan mendapatkan gitu loh. Jangan berprinsip saling menuntut. Kalau saling menuntut nggak ketemu nanti itu. Oh, gitu loh. Wes gitu nggih. Baik. Baik ya, waktunya sudah. Mudah-mudahan ya suatu saat kita akan bicara tentang hak kepuasan suami istri dalam rumah tangga. Ya, puas itu dalam arti umum ada puas dalam urusan biologis juga kayak apa. Ya, itu nanti akan bisa kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai atas ilmunya pada pagi hari ini. Dulur, ingat, suami merupakan cerminan dari istri dan sebaliknya istri merupakan cerminan dari suami. Jagalah keluarga kalian, anfusakum wa ahlikum nar. Terima kasih sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini, dulur. Saya Ishak mohon pamit, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.